Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal. Ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya, orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan, saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan, saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu, saudaraku? Kileab itu artinya like his father, seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya, gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap daripada kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak. I love the King. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia, untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the King. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Amin. Kita mau menaikkan
hidup kami Tuhan. Kami persembahkan Engkau untuk Engkau Raja di atas segala raja. Sementara Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman yang hidup itu akan memerdekakan kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya sekedar pendengar saja. Biarlah kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang berbicara, Engkau urapi dan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Wow, luar biasa tentu. Kalau lihat pemusik-pemusik semua pakai baju Hawaii, jadi pengen nyanyi kayak lagu pantai. Nyanyi lagu pantai, asik sekali. Terus ketemu sama Pak Vicky, katanya Pak Vicky pelaut. Hampir mau nyanyi balada pelaut Pak. Tapi saya percaya Pak Vicky bukan pendusta Pak, pelaut yang bertobat, amin. Wow, luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang sahabat. Usianya cukup jauh, usianya sekitar 60-an tahun. Kami dulu merintis bersama sebuah gereja. Jadi kami sharing-sharing, kami cerita-cerita. Harusnya beliau mau datang hari ini, tapi karena anaknya mau melahirkan, jadi berhalangan hadir di ibadah kita. Nah, ada satu pesan yang terus menjadi rema di dalam hidup saya waktu saya bertemu dengan ibu itu. Ibu itu bilang begini, dia ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang ia alami. Saya sudah beli rumah di sini, kau tahu enggak harganya berapa? Aku beli di sini cuma 400 juta. Ya, cuma mantap. Lalu kau tahu enggak apa lagi kebaikan Tuhan yang aku alami? Aku beli tanah di belakang 6 tumpuk katanya. Cuma 1,4 M. Ya, cuma lagi mantap. Lalu terus dia bilang lagi, ini semua karena Tuhan loh, Dit. Ini semua karena kebaikan Tuhan loh, Dit. Hidup kita tuh harus jadi kesaksian. Boleh kan aku bersaksi kepadamu? Oh ya boleh, tentu, pasti boleh. Nggak mungkin kita nggak boleh. Kau tahu nggak sekarang tempat kursusku pindah kemana katanya kan? Lalu dia bilang, saya udah beli rumah juga di depan hotel BW. Di belakangnya ada lorong katanya. Kami beli ruko di situ. Jadi kursusnya sudah jadi milik sendiri. Kami udah punya tempat kursus permanen. Wow, puji Tuhan. Jadi beli berapa ya Bu? Kalau nggak salah dia sebut angka beberapa ratus juta, ditambah lagi dengan biaya renovasi sekitar beberapa ratus juta juga. Dan dia bilang itu cuma. Enak ya, kasih Tuhan itu cuma-cuma. Kasih Tuhan itu luar biasa, walaupun angkanya fantastis, tapi dia masih bisa bilang ini karena Tuhan dan cuma. Wow. Lalu dia bilang lagi, waktu saya tanya kan, jadi ibu sekarang tinggal di mana? Tinggal di tempat kursus kah atau di mana? Oh, saya kadang-kadang tinggal di tempat kursus, kadang-kadang saya juga tinggal di tempat anak saya di Mayang. Jadi berkat Tuhan buat saya bisa beli lagi satu ruko katanya di Mayang, cuman 1,1 M. Cuman, wah hebat sekali. Beliau seorang janda, sudah lama ditinggalkan suami. Dia menjadi guru pengajar Mandarin. Dan dia kasih pesan sama saya, hidup ini adalah kesaksian. Maka hari ini saya akan memulai sharing firman saya dengan sebuah kesaksian. Boleh tampilin Roma 8 ayat 28. Ini semua ayat yang sudah kita kenal. Saya akan berbagi kesaksian hidup saya yang baru saya alami beberapa hari belakangan ini. Firman Tuhan bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tandai kata bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita masih di dalam sebuah tema akhir bulan ini dengan tema Loving the King. Ada hal-hal baik yang akan kita terima bagi kita yang mengasihi Tuhan Sang Raja. Amin. Saya mengalami kebaikan Tuhan. Oh, sebelumnya saya mau bilang, SL tadi Sien, waktu kita sebelum doa pelayan, dia duduk di situ, dia agak sedih. Terus dia bilang katanya dia baru tahu kalau omanya kena serangan jantung semalam, dan dia baru tahu tadi pagi. Saya bilang sama Sien, kalau misalnya mau tinggalin
pelayanan ya nggak apa-apa, melihat nama dulu ya nggak masalah, nanti kita bisa atur untuk pelayanannya kan. Tapi sepertinya dia membulatkan tekad bahwa Tuhan pasti akan buat segala sesuatu jadi baik. Sekalipun mungkin yang kita alami hari ini adalah buruk, Tuhan kita tidak hanya memberikan hal yang baik, tapi Dia bisa mengubahkan yang buruk menjadi yang baik, mengubahkan kaya kamu menjadi sukacita dan tari-tarian. Amin. Walaupun mungkin yang kita lihat, mungkin yang saya lihat, oh aku kena serangan jantung, tapi Tuhanku yang kucintai bisa mengubah kesakitan menjadi kesembuhan, bisa mengubah kain kabung menjadi sukacita. Dan kita bisa lihat dia masih tetap berdiri di sini, bukti cintanya kepada Tuhan Sang Raja. Ya, saya mau saksikan sedikit kesaksian tentang hidup saya. Nah, saya punya dua orang anak. Yang pertama namanya Arasyal Persi Wijaya, yang kedua namanya Abisya Pelaya Wijaya. Dua-duanya saya ambil dari nama Ibrani. Sekitar bulan November lalu, November atau Oktober lah kurang lebih, anak saya yang besar itu seharusnya masuk sekolah dasar di tahun yang ke depan. Jadi biasanya sekolah-sekolah itu akan buka pendaftaran dengan promo biasanya di akhir-akhir tahun. Jadi istri saya bilang, kira-kira Arasyal akan masuk sekolah mana ya? Lalu kami melihat ada sebuah sekolah yang punya slogan yang sangat baik. Di situ ada dibilang tentang godly character, tentang karakter Kristus. Nama sekolahnya Sekolah Dian Harapan. Jadi istri bilang, kayaknya aku pengen anak ini bisa sekolah di sini. Kami sadar dengan kemampuan kami mungkin, atau bisa dibilang lah, kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin bisa masuk ke sana. Karena uang pendaftaran yang mahal dan uang sekolah yang mahal, dengan keadaan finansial kami yang sedang babak belur, tentu nggak bisa. Saya bilang sama dia, nggak usah, kayaknya kita nggak mampu. Nanti orang-orang lihat kita juga kayak orang-orang yang lagi foya-foya atau buang-buang uang, karena biaya pendaftaran yang sangat mahal sebenarnya. Lalu istri bilang, ya sudahlah kita coba daftar dulu, mana tahu ada berkat Tuhan. Ya oke, kita daftar. Waktu didaftar, dilakukan tes lah buat anak yang besar, namanya Arasyal. Waktu dites, dia dikatakan qualified untuk masuk ke sekolah itu. Lalu setelah itu kita pulang, seringlah dapat kabar untuk pembayaran uang pendaftaran. Nah, setelah itu kami tahu kalau kami tidak mampu. Tiba-tiba kami dapat sebuah kabar gembira bahwa anak gembala bisa dapat fasilitas beasiswa. Jadi dari bulan 11 saya coba apply, kirim email ke Sekolah Dian Harapan Pusat untuk bisa dapat beasiswa, tapi responnya begitu lambat sekali. Setelah saya email agak lama tidak dibalas, saya email sekali lagi, akhirnya dibalas. Nah, setelah dibalas dia cuma bilang kulit-kulitnya aja. Setelah itu saya hubungin lagi admissionnya di Sekolah Dian Harapan Jambi. Ternyata prosesnya pun tidak berlanjut. Singkat cerita, baru beberapa hari yang lalu atau sekitar 1 minggu yang lalu, Sekolah Dian Harapan Jambi nelpon. Dia bilang, benar dengan Pak Ade, Pak, ini mengenai Arasyal. Kepala sekolah kita kan akan dipindahkan dari Palembang ke Jambi katanya. Jadi beliau ingin menindaklanjuti perkara beasiswa yang Bapak ajukan. Bisa nggak kita ini Zoom meeting di minggu depan? Jadi di hari Selasa kemarin. Beliau punya waktu di hari Selasa sampai Jumat. Bapak tinggal tentukan waktunya jam berapa. Oke. Singkat cerita, hari Selasa jam 9 kita interview. Setelah ngobrol-ngobrol, dia minta profil saya, dia tanyain tentang pelayanan, lalu kegiatan ibadah yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Lalu singkat cerita, dia tanya lah, kira-kira Bapak tahu nggak uang sekolah di Sekolah Dian Harapan sekarang berapa? Dia sebut angka, saya bilang saya nggak tahu. Terus dia bilang 1 bulan 1.350.000. Oke. Terus dia bilang, dari 1.350.000 itu berapa yang Bapak kira-kira sanggup untuk bayarkan? Lalu saya agak putar-putar lah pembicaraan, ya, karena tahu tidak mampu itu kan, malu pula kalau misalnya bilang tidak mampu. Jadi bilang agak muter-muter lah cerita, putar-putar. Selesai cerita dia bilang lagi, maksud saya nominalnya Pak. Waduh, Ibu, saya sebenarnya tahu maksud Ibu, cuman saya tidak berani ngomong langsung kalau saya tidak mampu. Tapi kalau misalnya dari 1.350.000 itu mungkin saya bisa bayar lah 1 bulan 300-400.000, saya masih mampu Ibu. Oh baik Pak. Lalu ditanya lagi, Bapak tahu nggak uang pendaftaran sekolah di sini berapa?
saya tidak tahu ibu. Lalu dibilanglah sama beliau, uang pendaftaran sekolah itu 15 juta per satu anak. Ya. Dia tanya lagi, kira-kira dari 15 juta ini berapa yang bapak sanggup bayarkan? Saya bilang lagi, Bu, harapan saya anak ini bisa sekolah di sini. Tetapi untuk uang pangkal, saya harapkan saya bisa dapat gratis. Oh, baik Pak. Sudah. Ternyata setelah kami telusuri, uang sekolah, uang pangkal itu 15 juta itu lagi promo di bulan Desember. Ya, setelah istri saya coba cari, rupanya untuk satu orang anak itu 24 juta Pak. 25 juta, 24 juta, 25 juta. Oh, ternyata kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Sebelum kami berhenti Zoom meeting, ibu itu bertanya, Pak, mohon maaf, tadi saya ada dengar bahwa Bapak punya seorang anak lagi Pak. Dia bilang, kalau boleh tahu anak Bapak itu sekolah atau gimana ya Pak? Saya cerita, saya bilang, oh puji Tuhan, kebetulan saya dapat berkat lah dari Tuhan di bulan November kemarin. Jadi anak saya masukkan sekolah di bulan 1. Sebenarnya sudah terlambat, harusnya dia masuk itu di bulan 6, bulan 5, bulan 6. Tapi bulan 1 kemarin anak saya masuk sekolah di Unggul memang sakti. Ya. Namanya Unggul Sakti. Jadi Unggul memang sakti. Walaupun tidak sesakti Tuhan Yesus, tapi Unggul tetap sakti. Ya, lalu dia bilang, oh anak Bapak sekolah sudah ya. Emang Bapak tidak kepingin ya Pak, kalau anak Bapak sekolah sama-sama di sekolah Dian Harapan? Wah, Bu, justru harapan saya kalau memang bisa dapat beasiswa dua-duanya, ya saya pengen dua-duanya bisa masuk di sekolah Dian Harapan dong Bu. Oh begitu ya. Mungkin Bapak coba pikir-pikir dulu, runding dulu dengan istri. Saya Zoom meeting di belakang sana, istri di depan. Jadi waktu kita ibu itu selesai bilang, coba ngobrol-ngobrol dulu dengan istri lah, gimana baiknya. Lalu saya bilang, istri saya ada di depan saya Pak, Bu. Istri saya sudah senyum-senyum dengar ibu bilang mau kasih sekolah di beasiswa di sekolah Dian Harapan. Iya Pak, bukan apa-apa Pak. Maksud saya kan kalau misalnya anak Bapak kita proses, terus baru Bapak ajukan lagi beasiswa untuk anak Bapak yang kedua, nanti prosesnya jadi 2 kali katanya. Akan lebih baik sebenarnya kalau memang Bapak setuju. Dia tanya loh sama saya, kalau Bapak setuju beasiswanya biar kita ajukan berbarengan dengan kakaknya. Oh gitu ya. Jadi saya harus ngapain ini Bu? Bisa nggak saya ke sekolah hari ini? Saya langsung bilang, bisa nggak saya ke sekolah hari ini? Karena begitu excited. Wah, Tuhan baik. Lalu dia bilang gini, jadi langkah yang Bapak harus ambil adalah Bapak mendaftarkan anak Bapak untuk ikut trial dulu di sekolah Dian Harapan. Jadi sekolah Dian Harapan ini satu induk dengan Universitas Pelita Harapan, UPH. Atau kalau orang Jambi bilang uang Papa habis karena mahalnya luar biasa itu universitas kan. Nah lalu dia bilang, Bapak ambillah formulir pendaftaran, lalu Bapak daftar. Setelah itu Bapak hubungin admission biar nanti bilang kalau saya sudah ACC untuk anak ini ikut program beasiswa, kurang lebih seperti itu. Lalu saya hubungin admission, lalu dia bilang, cobalah dibuatlah dulu video-video yang sesuai dengan diminta oleh sekolah. Lalu dibuatlah oleh istri, saya sudah kirim. Jadi puji Tuhan, di hari Selasa itu saya merasakan dan mengalami satu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mencintai Tuhan, maka akan ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan. Sorry itu waktu itu saya bilang saya nggak sanggup masuk sekolah itu. Ya agak kurang beriman juga lah waktu itu melihat keadaan seperti ini. Agak berat ini, kayaknya nggak mungkin lah ya. Terus ketemu sama admissionnya yang memang admission pemula, masih baru. Jadi kurang mengerti tentang administrasi yang diharuskan oleh SDH waktu itu. Jadi ngomongnya agak kurang nyambung. Ternyata Tuhan buat hal yang tidak baik itu jadi baik. Saya tiba-tiba tanpa disengaja bertemu dengan admission yang saya bilang masih pemula. Waktu saya mengajar di SMK 4, sementara ada KKR yang akan dilakukan oleh GRII. GRII ini kebetulan ya cukup dekat dengan sekolah Dian Harapan. Jadi beliau admission dari sekolah Dian Harapan itu datang ke sekolah tempat saya mengajar.
Terus dia bilang, saya dari SDH Pak, gini-gini, saya mau undang murid-murid Kristen kita di SMK Negeri 4 untuk ikut ibadah KKR. Pas mentok datang nih ke Jambi. Oh ya Pak, silakan. Lalu ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, oh saya ada bilang sama beliau, saya bilang anak saya lagi proses pengajuan beasiswa tapi sampai sekarang belum direspon. Oh berarti bapak ini bapaknya Arasiel ya? Oh ternyata bapak yang mengajukan beasiswa ya katanya. Akhirnya kami yang sebelumnya cuma ketemu via telepon, ketemu di sekolah, dan akhirnya kami tukar-tukaran nomor HP, lalu kontak-kontakannya via WA, dan Tuhan buat jadi baik. Amin. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami kebaikan. Kalau hari ini kita mengalami hal yang buruk, mungkin Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang baik. Kami berpikir, technician ini kok gak ngerti apa-apa sih, udah gak ngerti apa-apa, nyolot lagi. Hal yang buruk. Tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi hal yang baik. Dan Tuhan buktikan kasih-Nya buat kami dan keluarga. Luar biasa. 48 juta minimal, 50 juta minimal yang kami bisa hemat, dan kami dapat pendidikan untuk anak kami, pendidikan yang terbaik, sekolah Kristen. Dan bukan hanya itu, anak ini berkemungkinan akan dapat beasiswa nanti seterusnya, karena sekolah ini tidak berhenti sampai di TK dan SD, ada SMP, ada SMA, dan tidak menutup kemungkinan anak ini pun bisa dapat beasiswa untuk UPH. Doakan ya, amin kan ya. Amin, mantap. Oh ternyata di hari Selasa itu baru satu kebaikan Tuhan yang kami alami. Jadi ceritanya di hari Sabtu kita lagi pasang AC di belakang di sekolah minggu, ya. Lalu setelah dipasang belum selesai ternyata, jadi belum keluarlah tagihan untuk pemasangannya. Hari Senin dia telepon, bisa datang, dia mau selesaikan lah pemasangan AC. Saya bilang kalau tidak salah di gereja lagi kosong, kami lagi libur kalau hari Senin. Besok aja Pak, hari Selasa, waktu kami selesai meeting, kami berdoa dengan istri berdua di sini. Dan berapa lama sebelum itu kita sudah dapat tagihan, dan ternyata memang cukup besar tagihannya, tagihan pemasangan AC-nya. Ya waktu itu kas lagi kosong. Kami berdoa di sini, berdua dengan istri. Salah satu doa yang kami panjatkan sama Tuhan di akhir doa kami bilang, kami memohon Tuhan mencukupkan apa yang gereja ini butuhkan. Singkat cerita selesai, saya antar istri pulang, saya masih di gereja sampai sore, dan saya bilang sama yang masak AC, Pak kirim nomor rekening lah nanti saya transfer. Lalu siang jam 2-an dia sudah kirim nomor rekeningnya, saya bilang sama beliau, Pak nanti setelah saya transfer saya akan kabarin Bapak. Oke, singkat cerita sekitar jam 3 dan 4 sore tiba-tiba ada yang nelfon. Terus dia bilang, kok aku mau tanya, kemarin kan katanya mau masang AC sekolah minggu, udah kepasang belum ya? Oh sudah kepasang. Jadi gini, aku ini baru dapat berkat, aku ini pengen berkati gereja untuk pemasangan AC. Wow, serius ini? Terus kan bilang, oh serius ini? Iya beneran serius. Ya udah kalau gitu inilah, karena AC-nya udah kepasang, kita masih perlu banyak biaya yang lain sebenarnya. Kalau memang kau mau transfer lah uangnya aja biar kita pergunakan. Setelah selesai dari itu, selesai telepon, selesai juga lah telepon itu, dan saya berpikir, baru lo dapat berkat satu, baru berdoa tadi, minta Tuhan cukupkan. Tuhan luar biasa. Seketika itu langsung saya WA orangnya, saya bilang, Gilo, kalau orang Jambi bilang gila itu gilo sampai beberapa kali saya bilang gilo. Kok bisa ya? Kita lo baru doa minta Tuhan cukupkan, dan Tuhan langsung kirim lebih daripada yang kami butuhkan untuk pembayaran hasil. Itu kebaikan. Jadi nanti kalau misalnya mau doanya dikabulkan oleh Tuhan, berdoa di sini nanti. Pas di sini saya berdoa nih. Nah ya istri di sini nih, ya. Kayaknya ini dekat sama surga. Jadi Tuhan dengar lebih cepat. Ya kebetulan juga besok kita mau ibadah doa bersama. Jadi saya undang jemaat untuk bisa hadir. Kita ada doa dan pengurapan jam 7 malam. Ya, biar doanya dikabulkan. Nanti rebut-rebutan di sini. Tulis nama dulu ya. Biar kita tahu, biar jawaban doanya itu lebih cepat.
Kita di depan juga ada wall of prayer, ada kertas. Kalau misalnya ada doa-doa yang belum terjawab, bisa tulis di kertas, masukkan di dinding itu, dan kita akan terus doakan supaya doa kita dikabulkan. Amin. Oke, saya lanjut ke sharing. Berapa waktu sisa? Dan ada yang tahu waktu? Berarti 14. Hah? 20 menit. Oh, puji Tuhan. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan alasan-alasan kenapa kita harus mengasihi Tuhan, alasan-alasan kenapa kita harus mencintai Tuhan. Sebenarnya Tuhan mencintai kita tanpa syarat, tapi manusia ini tidak tahu diri. Udah hidup dikasih, dicukupkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, tapi masih membutuhkan alasan untuk mencintai Tuhan yang memberikan kita hidup. Sebenarnya tidak ada alasan. Kita harus mencintai Tuhan yang memberikan kita hidup. Bahkan hidup kita Tuhan rancangkan dengan rancangan yang besar. Bahkan hidup kita dirancangkan oleh Tuhan untuk rancangan yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan di dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahkan manusia yang baik sama kita pun kita bisa bilang, orang baik sama aku bisa 10 kali lebih baik sama dia. Orang jahat sama aku bisa pula lebih jahat sama dia. Itu dunia. Apalagi kepada Tuhan yang tidak pernah buat jahat kepada kita, dan kita masih bilang, aku butuh alasan kenapa aku harus mencintai Tuhan. Sebenarnya tidak ada alasan, tapi oke lah. Kalau kita butuh alasan, saya kasih gambarannya. Nah, lalu bagaimana sekarang kita bisa mencintai Tuhan Sang Raja? How to love the King. Boleh bantu PowerPoint-nya, Nil? How to love the King. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Seperti kita mengasihi orang yang paling kita kasihi, maka seperti itu pula kita mengasihi Sang Raja. Kepada orang yang kelihatan, kepada PDKT kita, kepada istri kita, kepada suami kita, atau kepada orang tua kita sekalipun, atau kepada anak kita juga, kita melakukan dan mempraktekkan bagaimana kita mengasihi mereka. Nah, sama seperti itu pula lah kita harus mengasihi Tuhan. Yang pertama, yang harus cara kita untuk mengasihi Sang Raja, mencintai Sang Raja, yang pertama adalah memuji Sang Raja. Nah, kalau bapak dan ibu, mungkin suami dan istri sudah kehilangan puji-pujian di rumahnya, itu sudah bahaya. Itu kasih sudah mulai pudar. Ya, walaupun memang kasih kita sesama manusia mungkin bisa berkurang, mungkin bisa pudar, dan kita menjalani kehidupan kita sebagai suami dan istri berdasarkan komitmen yang kita pegang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat waktu diberkati. Oke, itu tidak masalah. Tapi kasih kita harus dipraktekkan. Kasih kita itu harus ditunjukkan. Bohong sebenarnya buat kita orang-orang yang bilang I love you Lord, I love you Lord, tapi kita tidak punya aksi. Tapi akan lebih buruk lagi kalau seandainya sayangnya itu cuma di dalam hati. Begitu terjadi hal yang tidak diinginkan, baru ngomong, sebenarnya kan aku sayang sama kamu. Sebenarnya kan aku begini. Sebenarnya kan aku mencintaimu, makanya aku lakukan itu. Sebenarnya kan aku begini, karena aku mengasihimu. Tidak ada penjelasan. Nah, firman Tuhan bilang di dalam Mazmur 150 ayat 1-6. Firman Tuhan bilang begini. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat-kuat, yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan suling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan bilang dalam pemazmur dibilang begini. Tuhan memberikan kita nyanyian yang baru supaya kita bisa memuji Raja, supaya kita bisa menyembah Raja. Bahkan untuk menyembah Tuhan, bahkan untuk memuji Tuhan pun Tuhan kasih kita hikmat supaya kita memiliki pujian-pujian yang baru setiap harinya. Judul perikop dari Mazmur 150 ayat 1-6 ini haleluya, atau terpujilah Tuhan. Yang bisa juga disebut sebagai haleluya, yang disebut sebagai kebingungan song leader. Nah, di rock bilang kalau orang sudah menyembah kepada Tuhan,
song leadernya lah bilang. Kalau sudah nyanyi nih, masuk ke dalam penyembahan, haleluya, 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 terus diulang-ulang. Itu berarti sudah bingung song leadernya. Sudah tidak tahu lagi, udah tidak punya lagi nyanyian baru, tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Padahal pujian kita kepada Tuhan itu sama seperti hubungan suami dan istri, proskuneo. Ada keintiman. Tidak mungkin yang namanya penyembahan itu disuruh suami dan istri, terus ada orang lain, orang ketiga yang bilang, cium suamimu. Ya kalau aku mau cium suamiku, itu karena aku mau cium suamiku. Kalau aku mau cium istriku, itu karena aku mengasihi dia dan aku mau cium istriku, bukan karena kau suruh-suruh. Betul nggak? Tapi di gereja suka sekali kayak gitu. Ada orang ketiga yang disebut sebagai song leader, terus bilang, angkat tanganmu, angkat, turun sebentar, baru turun sebentar, angkat tanganmu. Sementara dia tidak angkat tangan. Kurang ajar song leader itu ya. Kita capek angkat tangan, tapi ternyata dia tidak mau angkat tangan. Lalu baru duduk sebentar, terus dibilang, mari kita bangkit berdiri. Ya kan? Kita sudah bangkit berdiri. Ya memang dia berdiri juga sih, dan berdirinya lebih lama. Tapi baru kita bangkit berdiri, terus kita duduk lagi. Terus baru sebentar duduk, terus dia bilang, mari kita kembali bangkit. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terus puji dia. Loh, kita memuji Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengenal siapa yang kita sembah. Kita memuji Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Artinya itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Itu adalah sebuah hubungan yang kudus. Gak mungkin kita asal-asal peluk orang, asal-asal cium orang, asal-asal bilang aku cinta padamu. Kan gak mungkin kalau misalnya kita turun terus kita bilang yang jaga di bawah namanya Bang Mamat. Bang Mamat, aku mengasihimu. Wah, asik. Ya Bang Mamat mungkin seneng-seneng aja. Ya kalau misalnya ya cowok yang cium sih dia pasti gak senang. Dia mungkin bisa marah. Tapi kalau cewek yang cium dia seneng-seneng aja. Ya kan, tapi kan gak mungkin kita mencium orang yang tidak kita sayangi. Kita mencium orang yang tidak kita kenal. Makanya gereja kita punya nilai yang berbeda. Kalau mau berdiri ya berdiri, ekspresikan pujian dan penyembahanmu secara pribadi dengan bebas, sebebas-bebasnya kepada Tuhan. Mau berdiri, mau angkat tangan, tapi kita bisa memuji Tuhan dengan cara apapun. Di sini dibilang kan, dia bilang apa? Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi, pujilah dia dengan ceracap berlenting, pujilah dia dengan ceracap yang bergendang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Wow, semuanya bisa kita lakukan memuji Tuhan dengan caranya kita, dengan zona nyamannya kita. Mungkin aku tidak bisa main musik kok, aku tidak bisa menari, ya udah lakukan yang kau bisa untuk memuji Tuhan, karena kita dipanggil untuk menjadi penyembah yang benar. Bahkan Tuhan mencari penyembah yang benar. Giliran nyanyi balada ke laut luar biasa hafal, ya kan? Giliran nyanyi lagu santai, lagu pantai luar biasa hafal. Tapi begitu nyanyi I love you Lord, liriknya apa ya? Sama kayak saya tadi, saya tidak tahu liriknya. Tapi saya menyembah Tuhan, tenang. Lalu firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan dalam begini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menjadi seorang penyembah yang mengeluarkan kata-kata yang manis untuk memuji Tuhan kita, menyembah Allah kita. Tapi setelah itu ada level berikutnya, ada next level yang harus kita lakukan. Seorang pemuji dan penyembah, seorang anak-anak Kristus yang hidup di dalam penyembahan, harus ada tindakan nyata. Di gereja bisa angkat tangan, bisa loncat-loncat, bisa begitu excited, bisa begitu ekspresif.
Di gereja aku hanya aktor. Di gereja aku hanya sekedar pura-pura menjadi penyembah. Tetapi penyembahan yang benar, setelah kau bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka ada refleksi yang nyata yang kita lakukan. Kita juga baik sama orang lain. Mulut yang kita pakai untuk menyembah Tuhan tidak boleh memiliki kegunaan yang sama atau fungsi yang sama untuk melepaskan kutuk buat orang lain. Mulut yang kita pakai untuk meninggikan Tuhan, untuk memuji Allah kita, tidak boleh kita pakai untuk hal yang sama, untuk mengutuk orang lain atau berkata-kata yang buruk kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita sendiri. Waktu kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Allah kita sendiri. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita berupa penyembahan kepada Tuhan, hal itulah yang akan kita alami waktu kita bilang Tuhan baik. Waktu kita bilang Tuhan luar biasa, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Waktu kita bilang Tuhan kita ajaib, kita akan melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita bilang Tuhan kita luar biasa, ada hal-hal luar biasa yang kita alami. Seperti itulah waktu kita memuji Tuhan, maka apa yang keluar dari mulut kita itu akan terjadi. Begitu juga waktu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Begitu juga waktu kita mengeluarkan kata-kata makian mungkin, maka seperti itulah akan terjadi. Maka kita harus berhati-hati. Sebagai seorang anak Tuhan, seorang pemuji penyembah, kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Next. Boleh, waktunya berapa menit lagi, J? 5 menit. Oke, kalau gitu langsung ini aja. Yang nomor 3, Nil, yang punya quality time. Orang yang bilang mengasihi Tuhan, dia harus punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Pernah ada sebuah cerita di dalam pelayanan kami, ada seorang suami dan istri, sebuah keluarga tercukupi, diberkati, keluarganya lengkap, keluarganya baik, diberkati. Tapi tiba-tiba si ibu bilang, aku mau bercerai. Loh, apa masalahnya? Dia bilang, karena suaminya aku terlalu sibuk mencari uang. Kami sudah tidak punya waktu yang berkualitas lagi. Atau mungkin di lain cerita, ada seorang anak yang diberkati dengan luar biasa, orang tuanya mapan, orang tuanya baik-baik, tapi anak ini menjadi anak-anak yang terhilang. Waktu kita selidiki, kita telusuri, apa sih yang jadi penyebabnya? Oh, karena orang tuanya tidak punya waktu yang berkualitas dengan dia. Orang tuanya tidak pernah memiliki waktu atau spend waktu yang banyak dengan anaknya. Akhirnya anak ini akan menjadi anak-anak yang terhilang. Nah, begitu juga dengan kita. Waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Kalau kita tahu cerita Maria dan Marta, waktu Maria dan Marta dikunjungi oleh Yesus, ternyata Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus, sementara Marta sibuk mempersiapkan perjamuan. Dua-duanya baik, tetapi ada yang lebih baik, duduk di kaki Tuhan dan dengar-dengaran dengan Dia. Waktu kita bilang Tuhan, aku rindu Engkau, kabar baik buat kita, tidak cuma kita yang rindu Tuhan, tapi begitu pula dengan Tuhan rindu akan kehadiran kita, rindu akan ngobrol-ngobrol dengan kita, rindu kita dengar-dengaran dengan firman-Nya. Tidak cuma kita yang rindu Tuhan, Tuhan pun sangat merindukan kita, saudara-saudara. Masalahnya adalah apakah kita mau memberikan waktu kita yang berkualitas untuk Tuhan, atau kita berikan waktu sisa kita setelah kita capek kerja, pergi jalan-jalan, baru ingat aku belum baca firman Tuhan. Setelah aku jalan-jalan, aku selesai kerja, aku mungkin berkegiatan yang lain-lain. Setelah sampai di jam 11 malam, akhirnya baru ingat, hari ini aku belum bilang loh kalau Tuhan itu baik. Hari ini aku belum ngomong loh sama Tuhan kalau Dia itu luar biasa. Hari ini aku belum menyembah Tuhan loh. Atau sederhananya, hari
ini, bahkan lagu rohani pun aku belum dengar loh. Kita sering kali memberikan waktu kita yang sisa buat Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah memberikan yang sisa. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Maka Dia berikan anaknya yang tunggal, yang terbaik sebagai korban. Tidak ada korban yang lebih baik. Domba tidak lebih baik, lembu tidak lebih baik. Pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib itu adalah bukti bahwa Dia memberikan yang terbaik. Maka sudah seharusnya waktu kita bilang I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan. Yes, aku mau Tuhan pakai, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak pernah punya waktu sama Tuhan. Itu masalah. Terlihat baik, terlihat tercukupi, sama seperti keluarga itu. Terlihat aman, terlihat baik, semuanya going well. Tapi ternyata ada satu yang miss. Orang yang mengasihi dan dikasihi sangat membutuhkan waktu yang berkualitas. Bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih baik lagi. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ambil waktu yang terbaik. Dan buat kami, buat kita semua tentunya, yang terbaik adalah waktu kita bangun pagi, carilah Tuhan dulu. Jangan cari masalah dulu. Bangun pagi udah cari berita Indra Kents bagaimana ya? Wow, murah banget. Ya gak usah. Masalah terus akan datang. Masalah pasti akan datang. Selama kita hidup, dunia ini akan menjadi pabrik masalah yang terus memproduksi masalah buat kita. Dan Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan. Tapi gak usah dicari-cari lagi. Justru cari Tuhan supaya masalah-masalahmu ada jalan keluar, supaya masalah-masalah kita ada solusi. Itu yang betul. Jangan dulu kita cari masalah, karena masalah akan terus datang. Kau Indra Kents tidak penting. Yang penting itu Yesus. Terus si apa? Ada pawang hujan itu tidak penting dia. Ya Rara itu tidak penting dia, yang penting itu Yesus. Jadi jangan cari begitu bangun pagi, wah podcastnya Deddy Corbusier nih sudah bahas tentang Rara si pawang hujan, aku harus duluan nonton ini. Aku harus duluan nonton. Nah, bangun pagi cari Tuhan. Bangun pagi berikan waktu untuk Tuhan. Bangun penyembahan. Bangun mesbahmu di dalam keluarga. Kalau mungkin berjauhan, biasanya pelaut kan agak jarang bertemu keluarga nih Pak. Zaman sekarang sudah gampang online, video call bisa. Dan tidak terbatas lagi kita. Zoom bisa rame-rame, video call bisa 8 orang. Suami, istri, anak-anak, bahkan cucu. Nah, itu bisa, aman. Ya, jadi bangun hubungan kita intim sama Tuhan. Dan percayalah waktu hubungan kita intim sama Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada kita rancangan-rancangan Tuhan yang ada di depan, rancangan-rancangan yang besar buat kehidupan kita akan Tuhan beritahukan. Karena apa? Karena ada keintiman. Oh, aku tidak akan ngomong sama orang yang tidak dekat sama aku, tidak akan mungkin. Nah, mungkin kita cerita sama orang-orang yang baru kenal, rencana kita nih, begini nih, aku mau begini nih, aku mau enggak. Kita akan terbuka, kita akan sharing satu sama lain, kita akan tidak menutupi satu sama lain sama orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita ceritakan visi kita tentu pada orang-orang yang dekat dengan kita, tidak sama orang-orang yang jauh. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak cuma kita yang rindu sama Tuhan, Tuhan pun rindu berbicara kepada kita. Dan kita mendengar suara hatinya, dan kita mendengar keinginan hatinya. Itu baru intim. Dan itu dia baru yang namanya cinta akan Tuhan. Ya, yang berikutnya yang terakhir. Poin yang terakhir yang saya mau bagikan adalah tentang mengaku dan memberikan apa yang kita punya. Ini adalah sebuah kecenderungan sebenarnya yang manusia miliki. Selalu berusaha memberikan apa yang ia harapkan bisa untuk dia berikan. Begini, saya ulang ya. Manusia cenderung ingin memberikan apa yang ia harapkan bisa ia berikan. Nangkep nggak? Nangkep ya? Saya ini pengen memberikan sekolah yang terbaik untuk anak saya. Ya kan? Oke lah, ada berkat Tuhan yang saya alami.
Tapi seharusnya kita berpikir apa yang bisa kita berikan kepada anak kita untuk sekolah. Sesederhana itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, bukan memberikan apa yang kita harapkan bisa kita berikan kepada Tuhan. Karena pemikiran seperti itu cenderung akan bikin kita menunda, dan terus menunda. Nantilah aku melayani Tuhan, nanti tunggu aku diberkati. Kalau aku sudah diberkati, aku bisa memberkati gereja. Setelah aku diberkati, waktu aku jalankan pelayanan, aku tidak perlu minta-minta. Tuhan proses kami lagi. Saya dan istri sempat berpikir bahwa pelayanan kami akan dimulai setelah kami dipulihkan oleh Tuhan secara finansial. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan minta. Karena waktu kita berharap memberikan apa yang kita harapkan bisa kita berikan, maka cenderung kita akan mengandalkan diri kita sendiri. Nanti aku sukses, baru aku mau gereja. Nanti kalau aku sudah bertobat, nanti kalau aku sudah pulih, nanti kalau aku begini, baru aku mau datang ke gereja. Kalau aku belum intim sama Tuhan, aku belum baik sama Tuhan, aku udah mau berdoa dulu, nantilah tunggu semuanya baik seperti yang aku harapkan, baru aku kasih sama Tuhan. Dan itu bikin kita menunda melakukan hal yang baik. Kita belajar dari kisah Simon Petrus dan Yesus. Kita tahu bahwa Petrus 3 kali menyangkal Yesus, dan bisa dibilang Simon Petrus ini termasuk salah satu dari 3 murid yang paling Tuhan Yesus sayangi, yang paling dekat dengan Yesus. Jadi waktu menghadapi masalah, waktu ditangkap pun, Petrus yang duluan cabut berani. Dia yang paling gagah berani, dia yang paling kuat lah, kita bilang paling berani. Tuhan, Rabi, aku tidak akan menyangkal engkau, aku tidak akan menyakiti engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun semua orang mengkhianati engkau, aku tidak akan mengkhianati engkau. Tapi ternyata Yesus bilang apa nanti? Sebelum ayam berkokok ketiga kalinya, kau akan menyangkal aku 3 kali. Oke, setelah Yesus disalibkan, dia mati, dia bangkit, lalu dia melakukan perjumpaan dengan muridnya. Ini adalah perjumpaan yang ketiga kali pula dengan murid-muridnya. Ini spesial sekali, disangkal 3 kali. Di pertemuan yang ketiga kali dengan murid-muridnya, dia bertanya 3 kali kepada Petrus. Wow, luar biasa. Yohanes 21 ayat 15-16. Judul perikopnya adalah gembalakan domba-domba. Firman Tuhan dalam begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Lalu yang berikutnya, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Di pertanyaan yang ketiga, Petrus mulai sadar, wah, ini ditanya sampai yang ketiga kali, sama persis seperti aku yang menyangkal dia 3 kali. Dan ternyata kalau kita selidiki lagi dalam bahasa aslinya, ternyata Yesus bertanya sama si Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia pakai kata agape. Apakah engkau agape aku, Petrus? Lalu dijawab oleh Petrus, aku filia akan engkau. Atau dalam bahasa Indonesia dia bilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Engkau mengasihi aku tanpa syarat seperti aku mengasihi engkau, Petrus? Lalu Petrus menjawab, aku mengasihi engkau seperti seorang sahabat. Lalu pertanyaan yang kedua, Yesus kembali bertanya, apakah engkau agape aku, Simon Petrus? Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Apakah engkau mengasihi aku lebih
Lalu Petrus kembali menjawab, engkau tahu segala sesuatu. Aku tidak agape. Aku phileo. Aku mengasihi engkau seperti seorang sahabat. Agape, phileo. Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape. Tapi Petrus mengasihi Tuhan dengan kasih phileo. Lalu pertanyaan yang ketiga, kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kali ini yang menarik. Petrus sudah memberikan apa yang dia punya kepada Yesus. Dia memberikan phileo-nya kepada Yesus. Tuhan tidak tuntut lebih daripada apa yang kita punya. Kalau kita phileo, kasih diri kita. Tidak usah sosok ngasih agape. Tidak usah sosok rohani yang terlalu berlebihan. Kau harus doa 5 jam sampai udah. Kau cukup berdoa. Tidak pernah ditentukan kau harus berdoa dengan durasi berapa. Tidak pernah dibilang kau harus puasa seperti Yesus berpuasa. Tapi kadang-kadang kita ini orang-orang yang seperti itu, kita ingin memberikan seperti apa yang kita harapkan untuk bisa kita berikan. Manusia seringkali kayak gitu, kita mau memberikan kasih agape pada Yesus, kasih yang tidak menuntut balas. Ya elah, pagi-pagi doa itu sudah minta diberkati. Baru datang baca firman 1 kali aja udah bilang, Tuhan, aku punya masalah ini loh. Yang mana mau agape? Karena agape itu dia tidak pernah menuntut balas. Yesus tidak pernah menuntut balas. Tuhan kita tidak pernah menuntut balas. Kalau kita punya phileo, kabar baik buat kita. Yesus bilang, aku adalah sahabatmu. Aku adalah sahabat yang baik buat kita semua. Itu kata Yesus. Jadi kalau kamu punya phileo, berikan phileo. Nggak usah mikirin apa yang bisa kau berikan selain daripada apa yang tidak kau miliki. Berikan apa yang kau miliki. Yesus bertanya pada Petrus yang ketiga kalinya. Dia bilang begini, kata Yesus kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo terhadap aku? Awalnya dia bertanya tentang agape yang pertama. Yang kedua dia bertanya tentang agape. Begitu Petrus memberikan apa yang dia bisa berikan, aku phileo, aku phileo. Yang ketiga dia bertanya, apakah engkau phileo terhadap aku? Apakah engkau mengasihi aku seperti seorang sahabat? Maka terenyuhlah hati Petrus. Dia sadar, dia 3 kali menyangkal sahabatnya. Dia 3 kali menyangkal gurunya. Dan waktu dia bilang, aku cuma phileo sama Tuhan, dia terima phileo dan dia turunkan standar. Awalnya agape di atas, tapi akhirnya dia bertanya dengan Petrus, terus phileo kan? Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau seperti seorang sahabat. Waktu kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, bukan seperti apa yang kita harapkan. Oh, kalau misalnya kita mengharapkan yang terbaik, dan yang terbaik itu datang dalam hidup kita, kita berikan sama Tuhan, tidak masalah, tidak cerita. Tapi kalau belum ada, belum datang, belum kita terima, berikan apa yang bisa kita berikan. Kalau hari ini kita punya hidup kita, mungkin waktu, pikiran, ide, konsep, tenaga, berikan untuk Tuhan. Kalau nanti begitu kita sudah memberikan apa yang kita punya dan Tuhan berkati kita dengan kekayaan, berikan juga untuk Tuhan, sama seperti yang kita harapkan. Tapi jangan sampai apa yang kita harapkan menunda-nunda untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang bahaya. Dan ternyata waktu Petrus memberikan phileo kepada Tuhan, maksimalkan Petrus. Di dalam pengajarannya di 1 Petrus ayat yang keempat dan 4 ayat 8, di 1 Petrus 2 ayat 7 saya bacakan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dia sudah tidak pakai kata phileo lagi. Dia udah tidak pakai kata phileo lagi. Dia udah pakai kata agape. Kenapa? Karena Tuhan menerima dia apa adanya, dan Tuhan memaksimalkan dia dengan apa yang dia berikan kepada Tuhan, seperti apa yang dia punya saja, dan Tuhan maksimalkan dia. Dan di dalam pengajarannya dia bilang sama orang yang diajar, kasihilah dengan kasih agape. Seseorang yang awalnya tidak memiliki kasih agape, begitu dia memberikan apa yang dia punya, Tuhan maksimalkan dia
kemudian dia jadi memiliki agape. Begitu juga dengan kita. Itu berlaku buat kita. Saya undang musik, saya undang sumber. Sama seperti kita, kita memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Tuhan akan terima. Gak usah mikirin apa yang gak kita punya. Kalau kita cuma punya sebatas video, kasih video kita sama Tuhan. Kalau kita cuma punya sebatas tenaga, kalau kita cuma punya sebatas pikiran, konsep, atau mungkin waktu kita, kasih untuk Tuhan. Karena apa yang ada itu semua berasal dari Tuhan. Waktu kita pikir, aku tidak punya ini untuk Tuhan, aku cuma punya ini untuk Tuhan yang kita berikan. Apa yang tidak kita punya, itu yang Tuhan tambahkan. Kita cuma punya filial sama Tuhan, sama kayak Petrus. Terbatas kasih, masih menuntut lah. Tapi waktu kita kasih itu sama Tuhan, Tuhan tidak menuntut lebih. Tuhan tidak bilang kau seharusnya agape sama aku. Tuhan tidak bilang aku mati untuk kau, tapi kenapa kau tidak memberikan buatku apa yang terbaik? Enggak. Yang bisa memberikan yang terbaik itu hanya Tuhan. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita bisa atau kita punya. Apakah persembahan kita jadi persembahan yang terbaik? Who knows? Siapa yang tahu? Bahasa-bahasa di gereja itu hanya bahasa-bahasa yang umum digunakan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Apakah uang yang terbaik bagi Tuhan? Tuhan minta kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Seluruh hidup kita menjadi latria, menjadi penyembahan. Itu yang Tuhan minta. Apakah uang 100.000 adalah uang yang terbaik? Oh enggak, itu hanya sebatas pecahan yang terbesar. Berikan apa yang kita bisa berikan. Tuhan akan maksimalkan. Dan percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang pernah terjadi dahulu, itu terjadi sekarang. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang sudah pernah terjadi saat ini, sesungguhnya tidak ada yang baru. Semua yang pernah terjadi. Dan segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan. Kalau hari ini kita ada, ini karena kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu dulu ada, sekarang ada kita alami, dan besok sampai selama-lama yang akan kita alami. Masalahnya adalah apakah kita bisa mengasihi Tuhan, Sang Raja yang mempersiapkan segala hal yang baik buat kita? Atau kita hanya sebatas mulut kita yang bilang aku mengasihi Engkau, tapi kita tidak mempersembahkan kepada Tuhan hidup kita. Tetapi kita tidak memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Dan kita masih menunda-nunda untuk bilang aku cinta Tuhan, tapi nanti aku akan begini, nanti aku akan begini. Selalu ada kata tapi. Oh, tapi Tuhan kita luar biasa. Dia mencintai kita dengan kasih yang walaupun engkau cuma punya kasih fileo terhadap aku, walaupun engkau cuma punya hidupmu berupa waktu, tenaga, atau mungkin kau cuma punya pikiran, atau mungkin kau cuma punya doa-doa, kau cuma punya talenta yang mungkin tidak kau pergunakan untuk Tuhan, yang mungkin kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihimu dengan kasih yang walaupun sekalipun hanya filio, aku tetap agape. Sekalipun engkau hanya mengasihi aku dengan kasih seorang sahabat, sama seperti Petrus, aku tetap mencintai engkau dan tetap mempercayakan hal-hal yang baik buat kehidupan. Petrus alami itu. Apakah kau agape? Aku filio. Apakah engkau agape? Aku filio. Apakah engkau filio terhadap aku? Petrus jawab, ya Tuhan, kau tahu segala sesuatu.
ketiga-tiganya itu Tuhan tetap lakukan hal yang sama. Dia tetap berkata hal yang sama. Dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekalipun beliau, gembalakanlah domba-dombaku. Sekalipun kita terbatas, Tuhan tetap percayakan hal yang baik. Tuhan tetap percayakan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah tidak pernah menuntut apapun dalam hidup kami. Waktu Engkau bilang Engkau mengasihi kami, Engkau tidak berharap apa-apa. Tapi kami dengan kesadaran kami Tuhan, dengan kebaikan yang sudah pernah kami terima dan akan terus kami alami, kami mau berkata, dan ini jadi komitmen dan iman kami Tuhan. Hidup kami milik Engkau. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percayakan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan selalu cukup dalam hidup kami. Tidak pernah kami kekurangan, karena kasih Tuhan lebih besar daripada apapun juga. Kasih Tuhan tiada duanya. Kasih Tuhan tiada bandingannya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami mau Tuhan hidup kami menjadi kesaksian, sehingga orang-orang yang belum mengalami Tuhan, belum mengalami kebaikan Tuhan, lewat hidup kami, orang-orang itu bisa mengenal Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami. Kami berikan kepada Tuhan semua yang kami bisa berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini terus hidup Tuhan di hati jemaat di tempat ini. Biarlah berkat kebaikan terus kami alami. Dan Tuhan berkati gereja ini, berkati semua pelayan Tuhan, berkati semua jemaat yang hadir di tempat ini, baik yang hadir atau yang tidak hadir Tuhan. Tuhan berkati. Sekalipun tidak hadir, kami percaya Tuhan tetap agape. Sekalipun kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap agape. Yes Tuhan, Engkau baik. Biarlah firman Tuhan terus mengingatkan kami, dan Roh Kudus memampukan kami supaya kami terus hidup di dalam firman. Dan Tuhan, kami mau berkata, kami mengasihi Engkau. I love you Jesus. I love you Lord. I love you my King. Engkau baik Tuhan dan pantas untuk kami cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa kami. Mari kita yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Kita percaya bahwa firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Adin boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah manis buat hidup kita. Amin. GBL Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kepada Saudara Vicky, Saudara Novel, dan Saudari Rohani Manulang, yang kami mengajak untuk saudara-saudari untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini jam 10 pagi. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Kingdom Celebration GBL Jambi. Bersama saya Lucian Lim, saya newcaster Anda minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Aditya pada nomor telepon berikut ini. Kebangkitan pasti terjadi. Bertumbuh bersama dalam komunitas.
bergabung bersama kami dalam Kingdom Messianic yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 7.30 malam. Untuk informasi mengenai Kingdom Messianic dapat kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asyar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asyar. Call Center GBI Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam, mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Lucian Lim pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Kita mengambil kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Kami datang membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Mari sama-sama yang mau berikan sukacita katakan amin. Mohon untuk Bapak Ibu Saudara-saudari tetap menjaga jarak. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan berikanku. Ku naikkan syukurku, ku akan bernyanyi, memuji, meninggikan namamu selalu. Menarik, memudahkanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baik. Ini hanya untukmu akan bernyanyi, memuji, meninggikan namamu selalu. Menarik, memudahkanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baik. Ini hanya untukmu hidup yang baik. Dan ini Ibu saudara-saudari, mari kita minta doa syafaat kita. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kesempatan sekali lagi Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, kami bisa datang memuji menyembah. Ini semua adalah anugerah daripada Tuhan dan ini adalah semua kebaikan daripada Tuhan. Berkati Tuhan, Tuhan lah yang menjadikan kami sebagai pemimpin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kalau terus kami mengucap syukur buat semua yang sudah dikerjakan. Pada pagi hari kami boleh mau belajar tentangnya, sama-sama menetapkan kami untuk memberikan apa yang ada pada kami, memberikan kami, memberikan waktu kami, memberikan semuanya. Karena Tuhan adalah sumber berkat, karena Tuhan adalah sumber dari segala apa yang kami miliki. Dan sebagai kemuliaan-Nya memberikan apa yang kami miliki hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih dalam terus buat waktu yang kita pada hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang
bagian-bagian penting di kota ini sampai bagian-bagian terkecil Tuhan Yesus ambil bagian. Kami percaya Tuhan, Engkau satu Tuhan besar pertanyaan Tuhan. Anak-anak Tuhan Tuhan akan semakin bertambah yang percaya akan Tuhan. Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang akan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, kami berlengkapi untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kami adalah bagian dari kerajaan Allah. Kami adalah warga kerajaan Allah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami bersama gereja kami dulu Tuhan, terus menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi cerminan kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat pembina gereja kami Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala kami gereja Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati segala masuk kami Tuhan. Keluar masuknya Engkau berkati Tuhan. Bahkan doa-doa dan harapan-harapan yang mungkin belum terpikirkan sekalipun Tuhan Yesus sudah ambil bagian Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin kami Tuhan, setiap penanggung jawab Tuhan gereja kami Tuhan, untuk menjadi contoh bagi setiap kami Tuhan, menjadi contoh bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, dan kami berusaha juga melihat cerminan itu Tuhan, dan kami berusaha